Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita akan membedah surat Al-Asr. Buat teman-teman yang udah hafal bisa baca bareng. Buat teman-teman yang belum hafal bisa buka surat Al-Asr atau bisa sekedar menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang paling istimewa di dalam Al-Quran. Saking istimewanya surat Al-Asr ini, Nabi SAW mencontohkan sebuah sunnah kepada kita. Apabila kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, geng kita, kemudian kita duduk, ngobrol, nongkrong bareng dengan mereka, baik itu ngobrol tentang agama atau ngobrol tentang urusan dunia. Lalu setelah kita selesai dalam tongkrongan itu, kita ingin bubar, maka Nabi mencontohkan sebuah sunnah agar kita menutup tongkrongan kita, menutup majelis kita dengan membaca surat Al-Asr. Kenapa? Kenapa di dalam sebuah majelis, baik itu majelis yang kopdar, kita nongkrong bareng, ataupun secara online seperti ini, kita dianjurkan untuk menutup majelis dengan membaca surat Al-Asr. Kenapa? Karena surat Al-Asr ini adalah sebuah nasihat dan pengingat buat kita semua tentang banyak waktu yang kita habiskan dalam sebuah tongkrongan itu mungkin secara sia-sia. Mungkin tanpa kita sadari tadi dalam sebuah obrolan kita sempat membicarakan aib orang lain. Kita sempat berdusta secara nggak sengaja. Kita sempat bersendagurau secara berlebihan. Kita sempat lalai dalam obrolan-obrolan yang kadang-kadang nggak bermanfaat. Maka membaca surat Al-Asr menjadi pengingat buat kita untuk meralat semua yang tadi kita ucapkan dengan istighfar. Makanya surat Al-Asr ini menjadi surat pengingat, surat yang menjadi nasihat sangat berharga untuk kita dalam mengisi hari-hari kita, waktu kita, hidup dan usia kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali tentang sesuatu yang besar. Ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti Allah lagi mau ngomongin sesuatu yang penting. Jadi Allah tuh kalau lagi pengen ngomongin sesuatu yang penting, diawali dengan sumpah. Kalau kita mungkin menegaskan satu obrolan yang penting dengan sumpah. Sumpah, gue serius ngomong kayak gini. Sumpah ini beneran terjadi. Sumpah apa atau apapun lah bahasa kita, untuk menunjukkan bahwa yang kita obrolin itu sesuatu yang benar dan penting. Allah bersumpah dengan waktu, wal 'asr, bahwa sesungguhnya innal insan, manusia, lafi khusr, benar-benar berada di dalam kerugian. Banyak orang yang kata Allah di dalam ayat ini seolah-olah menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia, menghabiskan pemikirannya untuk hal-hal yang sia-sia, menghabiskan tenaganya untuk hal yang sia-sia, menghabiskan perasaannya terkuras untuk hal yang sia-sia. Jadi secara umum dasarnya kehidupan kita itu banyak sia-sianya. Coba renungkan hidup kita beberapa tahun ke belakang. Sebelum kita duduk dalam majelis ilmu kayak gini,
sebelum kita mendengar nasihat-nasihat dari para ustadz atau ulama, coba renungkan kehidupan kita beberapa tahun ke belakang. Kayak gimana rasanya? Kita menjalani rutinitas kehidupan kita sehari-hari, tapi rasanya kayak lelah dan gak ada arti. Kita mencari uang, tapi kita gak tahu buat apa. Kita berusaha mencari cinta, ingin mencintai dan dicintai, tetapi setelah kita mendapatkannya, kita ngerasa lelah sendiri. Kita mencari kesenangan ke sana kemari, tetapi semuanya seperti semu. Bahkan membuat kita semakin larut dalam dosa-dosa yang kita pikir dosa itu bisa membahagiakan kita. Yang kita pikir dosa itu bisa menyenangkan hati kita, ternyata semakin kita nambah dosa, semakin kita foya-foya, semakin kita merasa jenuh dan lelah. Kayak nggak ada rasa yang indah di hati kita, kecuali hanya sekedar kesenangan sesaat karena hawa nafsu. Itulah kehidupan kita secara nyata sebelum kita mengenal Allah. Sebelum kita mengenal Islam, apalagi jika seseorang udahlah dia nggak punya dunia, secara harta dia orang miskin, secara keluarga dia sebatang kara, secara fisik dia juga bukan orang yang sempurna amat, jauh pula dia dari Allah, maka menjadi lengkaplah perasaan jenuh, lelah dan gak berarti dalam kehidupan dia. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, innal insan lafi khusr. Manusia itu rugi banget. Hanya menjadi manusia saja rugi. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya hawa nafsu. Manusia itu suka mengeluh. Manusia itu gak ada cukupnya. Manusia itu bodoh. Manusia itu lemah. Manusia itu gak punya pegangan. Manusia itu gak tahu apa-apa. Sehingga kalau dia hidup hanya mengandalkan dirinya sebagai manusia, hidupnya rugi. Kalau hidupnya hanya sekedar menjawab pertanyaan, wajar kan sebagai manusia saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu, hidupnya rugi. Semakin lama dia menyadari kerugian itu, menyadari kesalahan itu, semakin banyak yang hilang dari kehidupannya. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang hilang dari hidupnya. Makanya Nabi bilang, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Man aslaha sariratahu, aslahallah alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki urusannya yang tersembunyi, yaitu imannya, hatinya, niatnya, rahasia dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan yang tampak, yaitu hubungan dia dengan manusia. Allah akan memperbaiki yang tampak, yaitu urusan dunianya, urusan hartanya, pekerjaannya, keluarganya. Itulah maksud Allah teman-teman di dalam surat Al-Asr. Kehidupan kita gak sempurna kalau kita jauh dari Allah. Kehidupan kita akan menemukan kebosanan, kejenuhan, kesia-siaan, kerugian, sampai akhirnya kita bingung buat apa saya hidup, gak ada artinya kehidupan saya. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita punya dunia dan seisinya, begitulah hidup. Kita dekat dengan makhluk, dekat dengan urusan-urusan dunia, tetapi kita jauh dari pemilik kehidupan. Itulah kenapa kita kehilangan arah, kita ngerasa hidup gak ada arti, sampai bahkan memilih lebih baik mati aja. Innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Sehingga satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan kita yang mulai kehilangan arah itu, kembalilah kepada Allah.
datang ke rumah Allah, sujud di hadapan Allah, renungkan kebesaran-kebesaran Allah, zikir, sebut nama-nama Allah, minta maaf sama Allah untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Baru nanti Allah secara bertahap akan mengembalikan kualitas hidup kita, akan memperbaiki urusan-urusan hidup kita yang selama ini berantakan karena kita jauh dari Allah. Jadi kalau kita ngerasa kurang terus, ngeluh aja, ngeluh tentang keluarga, ngeluh tentang kerjaan, ngeluh tentang keadaan, ngeluh tentang penghasilan, rezeki, fasilitas hidup, ngeluh terus, pasti ada masalah antara kita dengan Allah. Pasti. Innal insana lafi khusr. Semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alamin dalam kehidupan itu hanyalah hal-hal yang sifatnya keluh kesah. Khusrin, rugi. Seolah-olah kita nggak pernah dapat kebaikan dalam hidup. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Sehingga jalan satu-satunya memperbaiki itu adalah perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Kembali kepada Allah. Beriman kepada Allah. Mulai percaya, bangun keyakinan kepada Allah. Perbaiki perasaan kita tentang Allah. Pikiran kita tentang Allah. Nanti Allah yang akan memperbaiki pikiran dan perasaan kita tentang hidup. Gimana cara supaya kita bisa terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Kata Allah, wa amilus sholihat. Paksakan diri kita untuk berbuat amal solih. Paksakan diri kita untuk baca Al-Quran. Paksakan diri kita untuk berzikir. Paksakan diri kita untuk berdoa. Paksakan diri kita untuk sholat. Paksakan diri kita untuk sedekah, bantu orang lain. Paksakan diri kita. Bukankah orang dulu memaksakan diri berbuat dosa? Dengan bersusah payah untuk melakukan dosa. Emangnya membuat dosa itu gak susah payah? Emangnya berbuat dosa itu gak capek? Sama capeknya. Orang berbuat dosa, capek. Orang bermaksiat, susah payah. Maka orang yang beramal soleh juga sama. Tetapi maksiat, capeknya membuat kita lebih capek. Lelahnya membuat kita semakin letih. Sedangkan amal soleh, capeknya seperti orang olahraga. Capek, tapi ada endorfin yang membuat dia happy. Bukankah olahraga itu capek? Ya. Tetapi keringat yang keluar membuat dia lebih segar. Peredaran darahnya lancar. Akhirnya dia lebih semangat. Begitulah beramal soleh. Capek, tetapi capeknya membuat dia happy. Membuat hatinya lebih semangat. Membuat kehidupannya lebih berkualitas. Ada endorfin spiritual dalam amal soleh. Sama capeknya. Sehingga kalau kita pengen kehidupan kita berkualitas, paksakan diri kita untuk beramal soleh. Walaupun capek. Yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita pengen hidup kita berkualitas, kalau kita pengen hidup kita itu semuanya baik, terarah, happy, hubungan kita dengan keluarga semakin baik, semakin bahagia. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita butuh teman. Kita butuh lingkungan. Kita butuh orang yang bisa memotivasi kita, menasehati kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, mensupport kita. Kita butuh teman. Kita butuh seseorang yang bisa menjaga mood spiritual kita, mood hati kita. Yang ketika kita lagi lemah, dia menguatkan kita. Ketika kita galau,
dia memantapkan hati kita. Ketika kita bingung, dia memberi kita saran. Ketika kita dalam keadaan ragu, dia meyakinkan kita. Kita butuh itu. Sebaik-baik teman adalah orang yang solih, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan dan kesolihan.